Ada satu hal yang perlu dicermati dengan tenang, pembayaran pensiun bisa tampak rutin di permukaan, tetapi di baliknya bekerja aturan, verifikasi, dan ketentuan administratif yang tidak selalu dipahami oleh semua penerima. Ketika isu penyesuaian nominal, rapel, atau perubahan kebijakan mulai ramai, risiko terbesar sering bukan pada hak yang hilang, melainkan pada kesimpulan yang keliru dan langkah yang salah. Pada 25 Feb 2026, perhatian banyak pensiunan tertuju pada dua hal sekaligus, kepastian pembayaran bulanan dan kabar beredar tentang angka penerimaan yang disebut bisa mendekati 8 juta. Di titik seperti ini, informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan salah paham. Ada yang mengira semua orang akan menerima nominal yang sama. Ada yang menganggap penyesuaian sudah pasti berlaku, padahal dasar resminya belum jelas. Ada pula yang hanya fokus pada tanggal cair, namun melewatkan syarat sistem yang menentukan kelancaran, termasuk status rekening dan autentikasi identitas. Apa yang sebenarnya terjadi bila verifikasi tidak terbaca? Mengapa nominal antar penerima bisa berbeda jauh, padahal sumber informasinya sama? Mengapa ada pihak yang tiba-tiba menawarkan bantuan pembaruan data saat kabar pencairan besar beredar? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan panik, tetapi perlu dijawab dengan rujukan yang tepat. Jika penjelasan semacam ini dilewati, yang tertinggal sering hanya potongan kabar, angka, persentase, atau klaim, pasti naik. Padahal, untuk menjaga ketenangan masa pensiun, yang dibutuhkan adalah pemahaman menyeluruh, mekanisme pembayaran resmi, batas kewenangan pengumuman, dan cara membaca komponen penerimaan secara tertib. Di bagian akhir naskah ini, keputusan resmi, aturan, dan ketentuan formal akan diuraikan dengan bahasa yang rapi, termasuk langkah aman saat menerima dana dan cara menghindari penipuan yang memanfaatkan momen. Seluruh acuan waktu dalam naskah ini diseragamkan pada 25 Feb 2026 agar pemantauan berjalan dengan satu pegangan yang jelas. Fokusnya bukan memburu sensasi, melainkan memastikan hak berjalan, sistem dipahami, dan keamanan dana terlindungi. Pembahasan dimulai dari isu yang paling banyak beredar. Benarkah gaji pensiunan pada 25 Feb 2026 bisa tembus angka besar, bahkan mendekati 8 juta? Di ruang publik, kabar ini kerap muncul bersamaan dengan pembicaraan tentang penyesuaian gaji, rapel, dan kebijakan pemerintah. Namun, untuk menilai kabar seperti ini secara proporsional, perlu dibedakan antara gaji pokok dan total penerimaan, serta perlu dibedakan antara informasi yang bersifat angka kisaran dengan kebijakan resmi yang benar-benar sudah ditetapkan. Dalam penjelasan yang mengacu pada pemberitaan media nasional dan keterangan terkait mekanisme pembayaran, disebutkan bahwa gaji pensiunan PNS untuk golongan tertentu dapat mencapai sekitar 4,9 juta per bulan pada komponen gaji pokok. Angka ini bukan standar untuk semua pensiunan. Ini adalah kisaran atas untuk kelompok tertentu, terutama pada golongan yang lebih tinggi dengan masa kerja dan komponen yang sesuai ketentuan. Ketika kemudian muncul klaim bisa mendekati 8 juta, klaim tersebut biasanya merujuk pada total penerimaan setelah memasukkan komponen lain yang sah dan melekat, bukan semata-mata gaji pokok. Disinilah letak kekeliruan yang sering muncul. Banyak pihak menyamakan kabar angka besar sebagai hak merata untuk semua, padahal besaran pensiun mengikuti ketentuan berdasarkan golongan terakhir sebelum pensiun dan data yang tercatat. Total yang diterima setiap bulan dapat terlihat berbeda karena komponen yang melekat pada masing-masing penerima juga berbeda, maka pembahasan yang tertib harus dimulai dari pemahaman struktur dasar. Rincian kisaran gaji pokok pensiunan berdasarkan golongan sering dijelaskan sebagai berikut. Untuk golongan I, kisaran gaji pensiun berada sekitar 1,7 juta sampai 2,2 juta per bulan. Untuk golongan 2E, kisarannya sekitar 1,7 juta sampai 3,2 juta per bulan. Untuk golongan terang, kisaran yang disebut berada sekitar 1,7 juta sampai 4,0 juta per bulan. Dan untuk golongan AIFA, kisarannya sekitar 1,7 juta sampai 4,9 juta per bulan. Angka-angka ini membantu membingkai isu mendekati 5 juta pada gaji pokok. Itu mungkin terjadi pada golongan tertentu, bukan pada semua penerima. Lalu bagaimana cara memahami total penerimaan yang bisa terlihat lebih tinggi? Prinsipnya sederhana, total penerimaan bulanan adalah gabungan dari gaji pokok dan komponen lain yang sah sesuai ketentuan. Karena komponen tambahan tidak selalu sama pada setiap orang, maka total penerimaan juga tidak sama. Pada kondisi tertentu, ketika komponen yang melekat lebih lengkap, total dapat terlihat jauh lebih besar, dan dalam pembicaraan yang beredar, total ini kadang disebut bisa mendekati 8 juta. Namun, sekali lagi, ini bukan angka pasti untuk semua, melainkan kemungkinan yang bergantung pada profil masing-masing penerima.
Setelah memahami struktur nominal, bagian berikutnya adalah kepastian jadwal pembayaran dan mekanisme resmi. Di tengah isu kenaikan gaji atau penyesuaian, sering muncul pertanyaan, apakah pembayaran bulanan akan bergeser, apakah mekanismenya berubah, atau apakah pencairan tertunda karena kebijakan baru? Penegasan yang disampaikan oleh PT Taspen Persero adalah bahwa pembayaran gaji pensiunan berjalan sesuai sistem yang berlaku, melalui jalur resmi, dan mekanismenya tetap berjalan normal. Artinya, tidak ada perubahan mekanisme pembayaran yang hanya didasarkan pada isu. Penyaluran dilakukan melalui mitra bayar resmi dan ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Dalam praktik perbankan, ada catatan yang perlu dipahami. Jika tanggal pembayaran bertepatan dengan hari libur nasional atau akhir pekan, bisa terjadi penyesuaian teknis. Penyesuaian teknis bukan berarti hak berkurang. Prinsipnya adalah pembayaran tetap dilakukan penuh sesuai ketentuan, hanya waktu pemrosesan dapat menyesuaikan jadwal layanan sistem perbankan. Karena itu, patokan yang paling aman bukan sekadar mendengar tanggal dari luar, tetapi memantau mutasi rekening melalui jalur bank yang sah. Kini masuk ke inti yang sering memunculkan spekulasi, isu kenaikan gaji atau penyesuaian nominal pensiun tahun 2026. Banyak kabar beredar yang menyebut persentase tertentu atau menyatakan pasti naik. Namun, ada satu prinsip yang perlu dijadikan pegangan. Perubahan nominal pensiun harus berbasis regulasi resmi. PT Taspen menyampaikan bahwa, sampai pada tahap yang dijelaskan, belum ada surat edaran atau pengumuman resmi dari pemerintah yang diterima sebagai dasar perubahan nominal pensiun untuk tahun 2026. Artinya, selama belum ada regulasi resmi yang diterbitkan dan disampaikan melalui kanal resmi, pembayaran pada 25 Feb 2026 mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku. Poin ini penting untuk menjaga ketenangan. Ketika belum ada dasar resmi, menerima kabar yang terlalu pasti dapat menimbulkan dua risiko. Pertama, timbul harapan yang tidak proporsional. Kedua, timbul kekecewaan dan kecurigaan ketika nominal yang masuk ternyata tidak sesuai kabar. Dalam kondisi seperti ini, langkah yang paling tepat adalah menunggu pengumuman resmi pemerintah dan informasi resmi dari PT Taspen melalui kanal yang sah. Jika kebijakan penyesuaian benar-benar ditetapkan, pengumumannya akan mengikuti prosedur formal, bukan melalui pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Selain isu penyesuaian, pembahasan berikutnya yang banyak ditunggu adalah tentang rapel atau selisih penyesuaian yang sempat tertunda. Di masyarakat, istilah rapel sering dibayangkan sebagai uang tambahan yang nilainya besar. Namun rapel bukan angka tunggal yang sama untuk semua orang. Rapel adalah akumulasi selisih yang dihitung berdasarkan data penerima dan lamanya selisih itu tertunda. Karena itu, rapel dapat berbeda-beda antar penerima dan perbedaan itu bukan otomatis kejanggalan. Mekanisme pencairan yang ditekankan tetap dilakukan lewat transfer otomatis ke rekening masing-masing penerima pensiun. Dengan mekanisme ini, para pensiunan tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu antre, dan tidak perlu mencari jalur tidak resmi. Indikator yang paling mudah dilihat adalah transaksi masuk pada mutasi rekening. Bagi yang menggunakan mobile banking, notifikasi transaksi masuk biasanya muncul. Bagi yang menggunakan SMS bank, sebagian bank mengirim pemberitahuan. Bagi yang lebih nyaman cara klasik, pemeriksaan dapat dilakukan lewat ATM atau pembaruan buku tabungan. Yang terpenting, jangan hanya melihat saldo, tetapi periksa mutasi agar sumber transaksi tercatat jelas berasal dari Taspen melalui jalur resmi. Mengapa nominal rapel bisa berbeda jauh, bahkan antara penerima yang sama-sama pensiunan? Ada beberapa faktor penentu yang bersifat jelas dan logis. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum penyesuaian. Semakin tinggi gaji pokok terakhir, selisih penyesuaian bulanan cenderung lebih besar. Faktor kedua adalah golongan dan pangkat terakhir, karena ini memengaruhi struktur komponen yang menjadi dasar perhitungan. Faktor ketiga adalah lamanya keterlambatan pembayaran selisih. Rapel merupakan akumulasi, sehingga jumlah bulan yang tertunda berpengaruh langsung pada total rapel. Faktor keempat adalah komponen tambahan yang melekat sesuai ketentuan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, atau komponen lain yang bila ikut menyesuaikan akan berpengaruh pada nilai rapel. Keempat faktor ini cukup menjelaskan mengapa rapel tidak seragam dan mengapa membandingkan nominal antar penerima tanpa melihat data dasar sering menimbulkan kesimpulan yang keliru. Untuk membantu pemahaman, sering digunakan ilustrasi sederhana. Selisih per bulan dikalikan jumlah bulan yang tertunda, kemudian ditambah penyesuaian komponen lain yang ikut berubah. Misalnya, jika selisih per bulan 1 juta dan tertunda 12 bulan, maka rapel kira-kira 12 juta di luar komponen lain yang mungkin ikut menyesuaikan. Ilustrasi ini hanya untuk memahami logika, bukan untuk menetapkan angka pasti bagi setiap penerima. Angka real tetap mengikuti data yang tercatat dalam sistem.
Dalam konteks transparansi, PT Taspen menyediakan layanan dan aplikasi digital resmi yang dapat dipakai untuk melihat rincian pembayaran. Rincian ini penting karena banyak kebingungan muncul saat penerima melihat nominal bersih tidak sesuai perkiraan. Melalui rincian, dapat terlihat komponen penerimaan dan potongan yang tercatat, termasuk potongan wajib, cicilan kredit, atau kewajiban lain yang memang berjalan. Dengan begitu, perbedaan nominal dapat dipahami secara administratif, bukan diterka-tera. Bagi yang tidak menggunakan aplikasi, bukti yang paling sederhana tetap mutasi, rekening, atau catatan buku tabungan yang menunjukkan transaksi masuk. Sampai di titik ini, ada satu faktor yang sering menjadi penyebab dana tertahan sementara, otentikasi atau verifikasi identitas. Sistem pembayaran pensiun memerlukan konfirmasi bahwa penerima yang menerima dana benar-benar pihak yang berhak. Karena itu, ada proses otentikasi, termasuk yang berbasis pemindaian wajah melalui aplikasi resmi. Bila otentikasi tidak dilakukan, terlewat atau gagal, proses dapat tertahan sementara sampai verifikasi selesai. Ini bukan berarti hak hilang. Ini berarti sistem menunggu kepastian identitas agar penyaluran tepat sasaran dan aman. Penahanan sementara karena otentikasi sering terjadi akibat hal yang sebenarnya bisa ditangani. Lupa melakukan otentikasi, pemindaian tidak berhasil, perangkat bermasalah, pencahayaan kurang memadai, atau ada data yang belum sinkron. Bagi pensiunan yang lanjut usia atau memiliki keterbatasan kesehatan, tidak perlu panik. Bantuan keluarga dapat dilakukan melalui prosedur yang sah. Jika diperlukan, koordinasi dapat dilakukan melalui mitra bayar resmi atau jalur layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Yang penting adalah memahami bahwa ketertiban verifikasi membantu kelancaran penyaluran dan mengurangi risiko tertahan sementara. Pembahasan berikutnya menyangkut kelompok penerima yang sering merasa khawatir, janda, duda, dan ahli waris. Dalam ketentuan yang dijelaskan dalam konteks pembayaran pensiun, penerima sah seperti janda, duda, dan ahli waris juga termasuk dalam cakupan penerima sesuai hak yang melekat pada statusnya. Artinya, jika status penerima sah dan tercatat, hak diproses sesuai ketentuan, termasuk jika ada rapel yang menjadi bagian dari haknya. Yang menentukan adalah keabsahan status dan pencatatan dalam sistem, bukan rumor dari luar. Setelah mekanisme dipahami, aspek keamanan perlu mendapat perhatian khusus. Setiap kali kabar pencairan besar beredar, modus penipuan biasanya meningkat. Pelaku sering mengirim pesan yang tampak resmi, mengatasnamakan Taspen atau bank, menyebut pembaruan data, verifikasi cepat, atau konfirmasi pencairan, lalu meminta PIN, kata sandi, atau OTP. Pada tahap ini, satu aturan harus tegas. PT Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN, password, atau OTP melalui telepon, pesan singkat, atau WhatsApp. Jika ada pihak meminta data tersebut, itu bukan prosedur resmi. OTP adalah kunci transaksi. Begitu OTP dibagikan, rekening bisa diambil alih dalam waktu singkat. Karena itu, perlindungan paling efektif adalah disiplin mutlak. Jangan membagikan PIN, password, dan OTP kepada siapapun. Waspadai tautan yang mengarahkan ke halaman login palsu. Pesannya dapat dibuat rapi, menggunakan bahasa formal dan tampilan yang meyakinkan. Namun patokan keamanan tetap sama, jangan klik tautan yang tidak jelas, dan jangan memasukkan data rahasia ke situs yang diperoleh dari pesan tidak terverifikasi. Keamanan transaksi juga penting saat penarikan dana tunai di ATM. Bila penarikan diperlukan, lakukan di lokasi yang aman dan bila memungkinkan ditemani keluarga. Hindari menerima bantuan orang asing di mesin ATM karena banyak kerugian terjadi akibat kelengahan saat transaksi. Sikap waspada ini bukan untuk membuat cemas, tetapi untuk menjaga agar dana pensiun, termasuk bila ada rapel, benar-benar digunakan sesuai kebutuhan, rumah tangga, kesehatan, obat-obatan, membantu keluarga, atau menambah tabungan masa depan. Agar penjelasan ini berdampak praktis, berikut alur tindakan yang dapat dipegang dengan tertib tanpa perlu langkah yang terburu-buru. Pertama, pastikan rekening penerima pensiun aktif dan siap menerima transfer. Rekening yang bermasalah dapat memicu kendala teknis. Kedua, lakukan pemantauan saldo dan mutasi rekening dengan acuan 25 Feb 2026 dalam naskah ini. Jika ada transaksi masuk, periksa mutasi untuk memastikan sumbernya tercatat dari Taspen melalui jalur resmi. Ketiga, bila menggunakan aplikasi resmi Taspen, periksa rincian pembayaran untuk memahami komponen penerimaan dan potongan yang tercatat seperti potongan wajib atau cicilan kredit. Keempat, pastikan otentikasi rutin berjalan dan bila ada kendala, minta bantuan keluarga melalui prosedur yang sah atau koordinasi dengan mitra bayar resmi. Kelima, jaga keamanan data perbankan, abaikan pesan atau tautan yang meminta OTP, PIN, atau kata sandi. Dalam situasi nyata, ada beberapa kondisi yang sering menimbulkan kebingungan.
Dana belum terlihat pada jam tertentu tidak otomatis berarti tidak dibayarkan, karena proses transfer dapat dipengaruhi sistem perbankan. Karena itu, mutasi rekening adalah rujukan utama, bukan cerita dari pihak lain. Ada juga kondisi nominal berbeda dari perkiraan. Perbedaan ini sering berkaitan dengan potongan yang memang tercatat atau karena komponen tertentu tidak melekat pada setiap penerima. Ada pula kondisi dana tertahan sementara karena autentikasi belum selesai. Solusinya bukan mencari jalan pintas, melainkan menyelesaikan verifikasi sesuai prosedur resmi. Dengan kerangka ini, isu pensiun mendekati 8 juta bisa ditempatkan secara lebih proporsional. Ada fakta bahwa gaji pokok pensiunan untuk golongan tertentu dapat mencapai sekitar 4,9 juta dan total penerimaan bisa lebih tinggi bila komponen lain yang sah ikut masuk sehingga pada kondisi tertentu bisa tampak mendekati 8 juta. Ada pula fakta bahwa jadwal dan mekanisme pembayaran berjalan melalui jalur resmi dan sistem tetap beroperasi normal. Ada penegasan bahwa isu penyesuaian atau kenaikan nominal pensiun untuk tahun 2026 tidak bisa dipastikan tanpa dasar regulasi resmi, dan PT Taspen menyampaikan belum menerima surat edaran atau pengumuman resmi dari pemerintah sebagai dasar perubahan nominal. Ada penjelasan bahwa rapel dihitung berdasarkan data masing-masing penerima sehingga wajar berbeda-beda, dipengaruhi gaji pokok terakhir, golongan dan pangkat, lamanya keterlambatan pembayaran, serta komponen tambahan yang melekat. Ada ketentuan bahwa autentikasi rutin penting dan kegagalan autentikasi dapat menyebabkan penahanan sementara. Dan ada aturan keamanan yang tegas. PIN, password, dan OTP tidak pernah diminta melalui pesan atau telepon. Tautan mencurigakan harus diabaikan. Seluruh acuan waktu dalam naskah ini telah distandarkan pada 25 Feb 2026 agar pemantauan dilakukan dengan satu pegangan yang jelas. Dengan memahami mekanisme resmi, memeriksa bukti transaksi secara tertib, menjaga autentikasi, dan melindungi data perbankan, para pensiunan, terutama mantan ASN, TNI, dan Polri, dapat menerima haknya dengan lebih tenang, tanpa terseret rumor, tanpa salah langkah, dan tanpa membuka celah bagi penipuan. Tujuan akhir dari penjelasan ini adalah ketentraman. Hak pensiun yang sudah menjadi ketentuan tidak seharusnya terganggu oleh informasi yang setengah benar, tidak seharusnya tersendat karena hal administratif yang bisa diantisipasi, dan tidak seharusnya berubah menjadi kerugian akibat kebocoran data. Dengan langkah yang tertib dan kewaspadaan yang wajar, dana yang masuk dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang paling penting dan masa pensiun dapat dijalani dengan rasa aman, stabil, dan bermartabat.